Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mencoba menjelaskan tentang Islam dan sekulerisme buku Syekh Muhammad Al-Nakib Al-Atas. Jadi ada 5 bab di buku ini. Nah, di bab yang pertama itu membahas tentang latar belakang Kristen masa kini. Jadi dia tuh membawa ke tahun 1984 ada seorang pemikir ahli filsafat Kristen, Jacques Maritain. Nah, dia memperkirakan akan terjadi krisis di abad 17 sampai 19 karena bangkitnya sains dan semakin majunya teknologi. Jadi bersamaan dengan kebangkitan akal rasional. Nah, inilah yang memicu sekulerisasi. Jadi krisis tadi disebut juga dengan sekulerisasi, yaitu bangkitnya sains dan jatuhnya agama. Nah, itu awalnya. Kemudian di bab 2 itu dia banyak menjelaskan tentang makna sekuler. Nah, jadi Profesor Nakib Al-Atas itu ingin menjelaskan sekulerisasi itu tidak hanya ada di dunia barat, tapi nanti berpengaruh juga kepada kita umat muslim. Tapi sekulerisasi yang terjadi di barat tidak sama dengan sekulerisasi Islam. Nah, kenapa muncul masalah-masalah pada orang muslim? Karena masuknya cara barat dalam berpikir, menilai, meyakini sesuatu, dan itu ditiru oleh cendekiawan muslim. Nah, perlu kita tahu apa makna sekuler. Sekuler itu berasal dari bahasa Latin yaitu saculum, artinya waktu, tempat, ruang. Sekuler itu bisa juga berarti sekarang, kini, dunia, duniawi, atau saculum, zaman kini, masa kini, peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang. Nah, sekulerisasi didefinisikan sebagai pembebasan manusia dari kungkungan agama dan metafisika yang mengatur akal dan bahasanya. Jadi ada beberapa poin kalau di bab 2 ini. Sekuler itu berarti melepaskan dunia ini dari kefahaman mengenai dirinya yang berdasarkan pada agama. Intinya memang dia tuh mau melepaskan diri dari agama. Kemudian poin yang kedua, sekuler itu dia menolak segala pandangan alam atau worldview yang dianggap kaku atau tertutup. Yang ketiga, menghapus semua mitos dan simbol-simbol yang dianggap suci. Kemudian yang terakhir, membebaskan perjalanan sejarah dari takdir. Jadi dia berkata nasib manusia itu tergantung berada di tangannya sendiri. Jadi nggak ada campur tangan Tuhan dalam nasib dunia ini. Itulah sekulerisme yang dibahas di bab kedua. Bab 3, Islam adalah paham agama dan asas akhlak. Di bagian awal dijelaskan tentang makna dari ad-din, ya, ada 4 makna. Yang pertama keadaan berhutang, yang kedua penyerahan diri, yang ketiga kuasa peradilan, yang ketiga kecenderungan alami. Seolah-olah makna dari yang satu dengan makna yang lainnya tidak berhubungan atau bahkan bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Namun dapat dijelaskan bahwa makna ini memiliki satu hubungan, satu tujuan yang berkesinambungan. Yang pertama adalah keadaan berhutang. Siapakah yang berhutang di sini? Yang berhutang adalah manusia. Kepada siapakah ia berhutang? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas eksistensinya, atas wujudnya dari yang semula tidak ada menjadi ada. Karena Allah lah yang menciptakan kita sebagai manusia. Kemudian konsekuensi dari keadaan berhutang ini adalah melakukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan bahwa di dalam alam ruh Allah sudah mengambil perjanjian kita, ya, dengan bertanya kepada manusia, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita menjawab, manusia menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Nah, atas perjanjian itu maka kita kelak akan
dimintai pertanggungjawaban, kita akan diadili karena kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Islam memiliki pandangan atau konsep yang sudah jelas, sudah teguh, sudah kokoh, tidak berubah-ubah. Tidak ada lagi celah untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penyempurnaan, karena sejak awal sudah dikatakan telah sempurna agama ini, setelah sempurna Al-Quran Allah turunkan seperti. Jadi tidak ada lagi celah untuk melakukan pembaharuan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tadi kita sudah tahu apa eksistensi kita, kemudian sudah tahu posisi kita, apa yang harus kita lakukan, kemudian konsep yang kita harus terapkan juga adalah konsep yang teguh, konsep yang kokoh. Yang selanjutnya adalah panduan untuk melaksanakan konsep ini ya adalah seorang sosok yang juga dapat dijadikan panutan oleh kita ya. Sama posisinya dengan kita adalah juga manusia ya, yang darinya kita bisa mengambil contoh sebagai terjemah dari konsep yang Allah turunkan berupa Al-Qur'anul Karim. Dari sosok inilah ya, dari Nabiullah Muhammad SAW, pandangan tentang kesempurnaan Al-Qur'an ya itu dapat tersampaikan kepada kita sebagai manusia melalui ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kepada kita pelaksanaan amal kebajikan Islam yang benar dan tepat, dan model yang sempurna tidak hanya untuk satu generasi tetapi untuk semua generasi. Dan sungguh Rasulullah adalah konsep atau suri tauladan yang sempurna. Bab 4, dilema muslim. Dilema muslim yang paling utama adalah hilangnya adab. Ciri utama gejala hilangnya adab dalam umat adalah proses penyamarataan yang ditanamkan dari waktu ke waktu dalam pikiran orang Islam dan diamalkan dalam masyarakat. Penyamarataan yang dimaksud adalah penyamarataan setiap orang dalam berpikir dan sikap pada tingkat yang sama dengan tingkat orang yang menyamaratakan. Contohnya, menyamaratakan Nabi Muhammad SAW dengan manusia biasa. Dan yang kedua contohnya Al-Quran yang disamaratakan seperti buku-buku biasa. Itu kan menghilangkan kemuliaan dari Nabi Muhammad dan Al-Quran karena disamakan dengan makhluk yang biasa. Penyebab kemunduran dan kemerosotan umat Islam adalah justru kelalaian dalam mengembangkan dan merumuskan rencana pendidikan yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang telah dijelaskan oleh para penafsir besar Islam. Masalah yang mendasar dari hilangnya adab itu utamanya adalah masalah pendidikan, karena dari pendidikan itu dapat mengajarkan adab yang baik itu seperti apa. Masalah yang mendasar dalam pendidikan berupa kekurangan akan pendidikan Islami yang benar dan mencukupi. Karena pendidikan seperti itu yang disusun secara benar pasti akan menghalangi terjadinya kekeliruan umum yang membawa kepada penyimpangan dan keterlaluan dalam kepercayaan dan amalan. Menurut Profesor Al-Attas, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang baik, good man, yang dilakukan melalui proses penanaman adab sehingga terbentuklah manusia yang beradab. Jadi ketika adab itu tidak ditanamkan, maka muncullah ulama dan pemimpin palsu yang hanya membawa agama tanpa mempelajari agama itu dengan baik dan benar dan sesuai dengan adabnya. Maka timbullah paham-paham sekularisme dalam Islam, sehingga itu dapat merusak tatanan ajaran agama Islam sesungguhnya. Kemunculan pemimpin palsu dalam semua bidang kehidupan yang datang setelah kehilangannya adab. Karena hilangnya adab itu maka akan muncul pemimpin-pemimpin palsu, ulama-ulama palsu. Itu sangat berbahaya untuk generasi kedepannya.
Baik, selanjutnya adalah bab 5 tentang dewesternisasi ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada zaman modern ini, mengalami banyak perubahan yang sangat cepat. Sedangkan progresivitas agama bergerak dengan lambat sekali. Karena itu, terdapat ketidakserasian antara dinamika agama dan aktivitas ilmu pengetahuan serta teknologi. Tantangan terbesar umat Islam saat ini yang muncul secara diam-diam adalah tantangan ilmu, bukan masalah kejahilan, akan tetapi tersebarnya ilmu dan pemahaman yang disebarkan oleh peradaban barat menyebabkan hakikat ilmu itu sendiri menjadi bermasalah, sehingga menyebabkan kekacauan dalam kehidupan manusia. Dengan kekuatan yang dimiliki barat, mereka mampu membawa peradaban ini ke puncak kekuasaan. Sayangnya, Islam juga banyak memberikan sumbangan kepada barat di dalam hal ini. Nah, kemudian dengan demikian, ilmu yang secara sistematik disebarkan ke seluruh dunia saat ini bukanlah ilmu yang sejati, tetapi ilmu itu sudah diserapi oleh watak dan kepribadian, kebudayaan dan peradaban barat, dipenuhi dengan semangatnya dan disesuaikan dengan tujuannya. Nah, sehingga unsur-unsur ini kemudian dikenali dan dipecahkan, sehingga mereka memisahkan antara ilmu dan agama, sehingga hal ini menyebabkan hilangnya hakikat manusia itu sendiri. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun manusia lupa dan ingkar atas janji yang dibuat saat di rahim atau sebelum mereka dilahirkan. Nah, setelah mereka dilahirkan dan mereka menuntut ilmu dan ilmu itu bercampur dengan peradaban barat, maka mereka melupakan semua itu. Hakikat kejadian mereka dan hakikat mereka sebagai manusia yang hanya beribadah kepada Allah. Padahal definisi dan tujuan pendidikan itu adalah mereka mengenal siapa Robnya dan siapa penciptanya. Namun karena pencampuran ilmu itu dengan keberadaban barat yang didasarkan kebudayaan dan filosofis mereka masing-masing, maka tujuan dari ilmu tidak sampai untuk mencapai bahwa mereka mengakui bahwa Allah adalah sumber dari ilmu itu sendiri.